ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kembali kita bertemu pada subuh kali ini. InsyaAllah semuanya sehat ya. Bapak Ibu sekalian, sehatnya zahir dan batin. Ya, kita bersyukur dengan rasa syukur yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bisa beribadah, mengerjakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita pun melakukan kewajiban yang lain, yaitu menuntut ilmu, belajar tentang agama kita. Agama yang kita yakini kebenarannya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, dua ulama besar ini rahimahumallah, mereka berdua telah menyatakan suatu perkataan yang sangat bagus sekali, yaitu laisa ba'dal faraid afdal min talabil ilm. Tidak ada amal perbuatan setelah melakukan perbuatan yang wajib yang lebih utama dibandingkan menuntut ilmu. Laisa ba'dal faraid afdal min talabil ilm. Tidak ada perkara setelah melakukan perbuatan yang wajib yang lebih utama dibandingkan menuntut ilmu. Nah, kita sudah menyelesaikan tadi yang wajib, salat fardu subuh berjamaah. Lalu setelah itu kita mengerjakan pekerjaan yang paling utama, yaitu menuntut ilmu. Semoga kita berharap apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan dapat memperberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang telah diumumkan bahwa judul kita pada pagi hari ini adalah benarkah engkau itu seorang mukmin atau seorang musyrik? Yang mana yang benar sebetulnya? Sebenarnya engkau itu seorang mukmin atau seorang musyrik? Pertanyaan untuk kita semua. Karena kita sudah lama menjadi seorang muslim. Karena kita sudah puluhan tahun meyakini Allah sebagai Rabb kita, sebagai sesembahan kita. Tapi kenapa dalam realita kehidupan sehari-hari tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka itu ternyata terlihat indikasi ciri-ciri mereka yang tidak sempurna sebagai seorang mukmin. Mereka melakukan suatu perbuatan atau perkataan yang sebetulnya itu bukanlah perkataan dan perbuatan seorang mukmin. Kata dalam klasifikasi manusia, kita tahu dalam Al-Quran Allah menjelaskan manusia itu terbagi tiga. Ada orang mukmin, ada orang munafik, ada orang musyrik, yaitu orang kafir. Orang musyrik adalah orang kafir adalah orang musyrik, sama saja. Nah, yang kita lihat sebenarnya kita itu seorang mukmin atau seorang musyrik, pastilah kita sepakat semuanya bahwa kita insya Allah adalah seorang mukmin. Seorang yang mengimani Allah dan Rasulnya, mengimani Al-Quran, mengimani apapun yang tidak bisa kita lihat, sesuatu hal yang gaib, tapi kita yakin Allah tidak pernah berdusta, Rasul tidak pernah berdusta, karena semua informasi itu kita lihat dalam Al-Quran sebagai perkataan Allah, firman Allah yang hak, yang kita yakini kebenarannya, ataupun berasal dari perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga kita yakini kebenarannya. Nah, kenapa kita mengambil tema ini? Karena kita lihat kembali untuk kesekian kalinya kaum muslimin di beberapa tempat, di beberapa daerah, ya, yang kita dengar, kita lihat, kita baca di media sosial, di tempat kita ataupun tempat yang lain. Ternyata tidak sedikit kaum muslimin yang ternyata mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai muslim dan KTP-nya pun Islam,
tapi ternyata juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menunjukkan mereka itu seorang mukmin yang sejati. Yang paling sering kita dengar adalah kisah yang terjadi di Probolinggo. Siapa namanya, Pak? Bukan. Siapa di Probolinggo? Dimas Kanjeng? Bukan. Tidak taat secara pribadi. Mohon maaf, Pak. Dimas Kanjeng tidak taat secara pribadi. Memang tidak taat dia. Bagaimana kita katakan dia taat? Ya, namanya taat, tapi tidak taat. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Kenapa? Kita memberikan contoh, bukan sekedar untuk menjelekkan seseorang. Karena ini berbahaya sekali. Seorang mukmin beribadah untuk Allah karena Allah dan demi Allah. Tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Sedangkan beliau mengajarkan ibadah, tapi ibadah yang tujuannya bukan untuk Allah, tapi untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Ketika niat seseorang sudah berubah, dari awal niatnya, keinginannya, tujuannya untuk Allah, setelah itu dia tujukan untuk selain Allah, apakah dunia, apakah uang atau harta, jabatan, kekuasaan, maka itu berarti sudah selain Allah. Maka ini bisa menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan. Bapak Ibu insya Allah tahu ya, bahwa berita ini sangat sering kita dengar, ya ribuan, puluhan ribu bahkan kaum muslimin, bukan orang kafir, yang terjerumus ke dalam perbuatan mereka melakukan ritual-ritual kesyirikan untuk mendapatkan uang yang begitu banyak. Ritualnya salah, ibadahnya salah, tujuannya pun salah. Subhanallah, lengkaplah penderitaan. Ya, udah ibadahnya pun salah, melakukan ritual-ritual tertentu untuk memberikan persembahan kepada syaitan jin, agar pembesar-pembesar dari kalangan jin memberikan kesaktian, kelebihan kepada mereka. Ritualnya salah, niatnya pun bukan lagi untuk Allah. Berarti dua kesalahan di situ. Berarti Bapak Ibu sekalian lihat, kasus ini sebetulnya bukan sekedar bisa menggandakan uang dengan menaruh tangan di belakang ya. Ya jangan sampai saya taruh di belakang sampai di sini bisa keluar lagi. Bukan sekedar masalahnya bisa menggandakan uang, tapi masalah di sini adalah dia mengajarkan orang untuk tidak lagi beriman kepada Allah, tidak lagi memiliki niat, tujuan dan maksud ibadah untuk Allah, tapi tujuannya uang, 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 uang. Gimana cara cari uang? Dengan ibadah itu uang, ibadah itu uang, ibadah itu uang. Ritual-ritualnya pun salah juga ternyata. Sebenarnya engkau ini seorang mukmin atau musyrik? Kalau seorang mukmin tidak mungkin mau tujuannya, niat dan maksud ibadahnya untuk dunia, tidak boleh. Kita sering mendengar firman Allah, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Tapi begitulah fenomena yang ada. Alhamdulillah kita tidak termasuk pengikutnya. Ada di sini pengikutnya, Bu? Ibu-ibu ada pengikutnya di sini? Pengikut Kanjeng Dimas ada? Ya Allah, bertobatlah. Kalau ada di sini ya. Tapi di sini kayaknya komplek Pesona Kayangan orangnya soleh-soleh ya. Ibu-ibunya juga solehah ya. Enggak ada bapak-bapak yang solehah, tidak ada. Ya, ya Pak ya. Bapak tidak ada yang soleha kan? Alhamdulillah. Nah, kita lihat tujuan awal kita beribadah ini selalu diingatkan meskipun kita sudah tahu, tapi tidak ada salahnya ya kita mengingatkan kembali, ingatkan kembali. Kenapa? Kasus demi kasus sering kita dengar berganti-ganti. Belum lama kita lihat, kita dengar di Sukabumi, orang yang beribadah tujuannya untuk apa? Anda ini mukmin atau musyrik? Kalau mukmin sekali lagi, niatnya untuk Allah. Tapi kalau dia beribadah dengan tujuan untuk berzina, dengan mengkonsumsi apa namanya? Aspat ya, bukan asmat.
aspat, mengkonsumsi aspat. Sebetulnya itu sabu-sabu, khamr. Khamr itu adalah zat yang dapat menimbulkan efek memabukkan. Apakah dari bahan cair, bahan padat, ataupun dari bahan gas. Itu sabu-sabu, khamr. Dan itu diharamkan. Tujuannya apa sebetulnya? Untuk bisa melakukan perzinahan, tapi berkedok agama. Zinanya sudah dosa besar, ini perbuatan keji dan mungkar, tapi membawa agama untuk bisa melakukan perzinahan, berarti dua dosanya. Yang tadi di Probolinggo mengajarkan ritual yang tidak benar, tidak disyariatkan oleh agama, tujuannya pun dipalingkan kepada selain Allah, menjadi dosa syirik. Di sana Sukabumi kemudian mereka melakukan ritual-ritual yang juga salah. Niatnya pun salah, berarti dua kesalahannya. Bahkan berkedok seolah-olah adalah orang yang ahli dalam masalah agama. Nah, sekarang lagi tren nih Pak, Bapak Ibu sekalian, lagi tren ya, orang-orang yang membawa agama tujuannya untuk dunia. Satu persatu Allah perlihatkan kepada kita. Ada yang mengetahui dia sesat, ada juga yang tidak mengetahui dia berada pada kesesatan. Ada yang dinasihati untuk dia kembali bertaubat, ada juga yang setelah dinasihati tidak mau lagi kembali bertaubat dan merasa benar dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini penting kita ketahui. Kalau seseorang ingin dunia dengan perbuatan yang dia lakukan, maka Allah akan berikan apa yang dia inginkan, tapi nanti di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Tadi kita dengar bagaimana Al-Quran yang telah dibacakan di surat Hud, surah 11 ayat 15 dan 16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Allah berfirman, barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan segala perhiasannya, apa yang Allah inginkan? Ketika orang itu menginginkan dunia dan seisinya, tujuannya, sekali lagi, niatnya, maksudnya untuk dunia semata, maka Allah pun akan berikan dunia kepada dia. Dunia dan perhiasan Allah berikan, Allah cukupkan, Allah penuhi apa yang mereka inginkan dari dunia ini, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Mau jabatan? Jadi. Mau harta? Dia pun dapatkan. Mau kekuasaan? Dia pun akan dapatkan jika Allah menghendaki kepada orang yang Allah inginkan. Tetapi apa yang terjadi? Ulaika, mereka itu orang-orang yang tidak mendapatkan bagian sedikit pun nanti di akhirat kecuali api neraka. Nauzubillah. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha. Terhapus semua amal yang pernah mereka lakukan di dunia dan sia-sia amal yang pernah mereka kerjakan. Terhapus dan sia-sia, lenyap semuanya. Kenapa? Karena mereka niatnya bukan untuk Allah. Sebenarnya engkau itu mukmin atau musyrik? Kalau betul engkau mukmin, tidak mungkin melakukan ritual-ritual seperti itu. Jin itu makhluk, manusia itu makhluk. Kita itu hanya memiliki pencipta yang satu, yaitu Allah, yang memiliki langit dan bumi beserta seluruh isinya. Ya Allah, manusia itu lemah, jin itu lemah, gak punya kekuatan. Kenapa manusia berbondong-bondong meminta kepada jin supaya memiliki kesaktian, kelebihan untuk ditunjukkan kepada manusia? Itu tujuannya jelas adalah menginginkan dunia dan mereka tidak menginginkan akhirat. Dunia yang sebentar yang pasti mereka akan tinggalkan. Apa manfaatnya ibu? Kesaktian, apa manfaatnya kelebihan kalau ternyata itu tidaklah menjadikan Allah semakin ridho kepadanya. Ini menjadi perhatian kita, berkali-kali kita ingatkan, karena fenomena ini terus terjadi. Bukan hanya di Probolinggo, bahkan Sukabumi, bahkan di Jakarta pun ada
orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan karena Allah, yang mana Allah ancam mereka bahwa Allah akan lenyapkan amal yang pernah mereka lakukan selama di dunia. Hati-hati. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Di surah Al-Furqan ayat ke-23. Allah berfirman, dan kami hadapkan seluruh amal yang pernah mereka lakukan dan kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kami perlihatkan, kata Allah, semua amal yang pernah mereka lakukan di dunia, nanti di akhirat Allah jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Karena amal itu pertama ada nilai kesyirikannya. Yang kedua, amal itu tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, yang Rasul amalkan, yang Rasul praktekkan, yang Rasul sampaikan kepada para sahabatnya. Ketika seseorang melakukan amal kesyirikan dan amal yang menyelisihi sunnah, maka amal tersebut tidak akan diterima selama-lamanya. Kita saat ini lagi banyak membicarakan tentang masalah pemimpin ya. Di mana-mana khotib Jumat, dai, ustadz menyampaikan masalah fenomena seperti ini. Dan bukanlah masalah pemimpinnya yang kafir tersebut, yang memang kita di Depok tidak memilih ya. Kita bukan orang Jakarta. Tapi yang kita ingin bicarakan pada subuh kali ini sedikit tentang siapa? Tentang seorang muslim yang membela betul orang kafir tersebut. Bapak dengar? Dengar beritanya? Siapa namanya? Alhamdulillah, bukan Najmi ya. Iya. Alhamdulillah namanya bukan Najmi Umar. Untung yang lain. Bapak lihat bagaimana, ibu dengar bagaimana perilaku orang ini. Kita lihat, sebenarnya engkau ini mukmin atau musyrik? Seorang mukmin tidak akan mungkin membela orang kafir yang jelas-jelas sudah memiliki suatu kesalahan. Dan hati-hati, perbuatan yang dilakukan seorang muslim untuk membela perbuatan orang kafir yang salah, maka bisa melenyapkan amal yang dia lakukan di dunia. Kenapa? Karena Allah katakan mereka orang-orang munafik. Allah jelaskan di surah An-Nisa ayat 138 dan 139. Basyiril munafiqin bi anna lahum adzaban alima. Berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik. Siapa itu? Berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik, kata Allah, bahwa mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang mengambil orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. An-Nisa 138 dan 139. Berikan kabar gembira kepada orang munafik, yaitu mereka yang akan mendapatkan siksa yang pedih, kata Allah. Siapa ini orang munafik? Na'udzubillah. Berarti dia bukan orang mukmin, yaitu orang yang mengambil, kata Allah, alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin, orang-orang yang mengambil pemimpin dari orang-orang kafir dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Allah katakan mereka munafik. Apa kata Allah kembali? Yang paling terkenal saat ini apa, Pak? Surah apa? Al-Maidah ayat berapa? Wah, bagaimana bunyinya? Coba sebutin. Siapa yang hafal Al-Maidah 51? Kan lagi terkenal nih. Wah, di HP kita masuk, di YouTube ada, di TV ada, Al-Maidah 51, Al-Maidah 51. Coba sekarang saya tanya, siapa di antara bapak dan ibu yang hafal? Ada? Mana Pak? Kunci mobilnya Pak? Siapa yang hafal? Dengar sering nggak Pak Al-Maidah 51? Wah, sering. Khotib Jumat menyampaikan, di TV ada, di YouTube ada. Wah, berita ini Al-Maidah 51.
Membuat kaum muslimin yang nggak pernah baca Quran pun jadi tahu. Oh iya, ada Al-Maidah 51 ya. Saya pikir langsung 52. Jadi tahu juga, oh 51 ada ya Al-Maidah. Dia nggak tahu tuh. Al-Maidah berapa ayat sih? 10 atau 15? Masya Allah. Oh sampai 51 ya. Alhamdulillah. Ada hikmahnya juga kaum muslimin jadi baca Quran kan. Jadi ngelihat, oh ada 51 ya. Ya, sekarang karena kita terlalu sering mendengarkan itu, berarti saya berprasangka baik. Bapak Ibu akhirnya hafal juga ayat tersebut. Coba, siapa yang hafal? Gimana bunyinya Pak? Enggak apa-apa, terjemahannya aja deh. Nah, baik, bukannya tidak hafal, tapi ketawaduan lah yang sangat tinggi. Tidak ingin menunjukkan, takut riak Pak ya. Masya Allah. Apa kata Allah di surah Al-Maidah 51? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Barang siapa wa may tawallahu minkum fa innahu minhum. Hati-hati kalimat setelahnya. Barang siapa mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, maka orang itu termasuk golongan mereka. Bukan kata kita. Apa enggak takut ini? Anda itu mukmin apa musyrik? Sudah sangat jelas ke orang bodoh pun tahu maksud ayat ini. Bukan multi tafsir. Tidak boleh kita mengatakan yang tahu Al-Quran itu adalah hanya Allah dan Rasul. Yang boleh menafsirkan Al-Quran hanya Allah dan Rasul. Selain itu enggak boleh menafsirkan. Masya Allah. Menghina para ulama begitu banyak yang telah berjuang untuk memberikan pencerahan, memberikan penjelasan dalam kitab-kitab tafsir yang begitu banyak. Para sahabat menafsirkan, para tabi'in menafsirkan untuk memudahkan orang memahami Al-Quran. Memang ada ayat Al-Quran yang tidak bisa dipahami oleh kita, maka disebut wallahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah yang tahu maksud tujuannya. Apa itu? Alif lam mim, alif lam ra, Yasin. Kita nggak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Tapi kalau cuma alhamdulillahirabbil alamin, kita tahu segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Tahu, kita bisa tahu tafsirnya, pemahamannya. Kenapa hanya Allah saja yang katanya tahu dan Rasulnya? Bapak dengar kisah ini? Ya, cerita ini sangat lagi heboh saat-saat ini. Yang kita lihat adalah bukan orang kafirnya, tapi yang muslimnya ini. Kenapa begitu kental untuk membelanya? Allah katakan barang siapa yang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang beriman, maka orang itu termasuk golongan mereka. Apa kurang kuat ini ancamannya? Hati-hati, termasuk golongan mereka. Anda itu mukmin apa musyrik? Atau itu mukmin atau kafir? Allah ancam, bukan kita menuduh dia kafir, tidak. Ini ancaman Allah. Hati-hati, jangan sampai dalam penilaian Allah, dalam pandangan Allah, Anda itu sudah bukan lagi mukmin. Barang siapa menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, maka dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang zalim. Yang menarik Pak, tidak hanya ayat 51-nya, tapi yang menarik ayat berikutnya yang jarang dibaca. Nah, ini kita pengen lengkapi ya. Ayat 51-nya memang larangan untuk menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, tapi kaum muslimin tidak baca ayat berikutnya, ayat 52 dan 53. Itu kuncinya. Ternyata kata Allah, fataral ladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim. Kamu akan lihat kata Allah, orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu orang munafik, mereka akan segera mendekati orang Yahudi dan Nasrani. Bukan mukmin ini. Kata Allah, ini ciri khas. Sudah jelas ini orang kafir, nggak boleh jadikan pemimpin, ya. Tapi ada kaum muslimin yang memiliki penyakit dalam hatinya. Dialah orang munafik kata Allah yang akan bersegera untuk mendekati orang Yahudi dan Nasrani, mengambil mereka, mendekati mereka. Kenapa mereka mendekati orang kafir ini? Kenapa mereka tidak mau mengambil orang mukmin? Sebabnya ada. Allah sebutkan
di surah Al-Maidah ayat ke-52. Yaqulun nakhsha an tusibana dairah. Kaum muslimin ini, yang munafik ini, yang menjadikan orang Yahudi maupun Nasrani sebagai pemimpin, mereka mendekati orang-orang kafir itu dan mengangkat mereka, mendukung mereka, membela mereka, bahkan rela untuk menghina para ulama. Kata mereka, Allah sebutkan di sini bahwa kami takut akan mendapatkan bencana. Jadi mereka mendukung orang kafir itu karena apa? Karena takut mendapatkan bencana, artinya tidak lagi mendapatkan dunia, tidak lagi mendapatkan jabatan, tidak lagi mendapatkan fulus, PT. Ya, tahu PT, Bu? Tahu nggak PT? Nggak paham ya? Ya, saya kasih tahu, PT itu fulus. Ya, apa tujuannya sebetulnya? Bukankah sudah jelas ya Allah? Sudah jelas. Ini dulu barangkali ada ustadz lain yang sudah menjelaskan masalah ini, tapi saya ingin melengkapi lagi tentang 52-nya ini. Ya, ternyata Allah jelaskan di Al-Maidah 52, kamu akan melihat ini kejadian yang sudah lama, belasan abad yang lalu, tapi itu terjadi lagi berulang-ulang dan ayatnya tetap sama, orangnya pun ada lagi, ada lagi, ada lagi. Fataral ladzina fi qulubihim marad, dan kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, itu orang munafik. Yusari'una fihim, mereka bersegera untuk mendekati orang-orang Yahudi dan Nasrani, membela mereka, menolong mereka dengan segala macam cara. Subhanallah. Nah, inilah pertanyaan buat kita semua. Jangan sampai kita seperti mereka. Jangan sampai kita mengikuti mereka. Berkali-kali kita diingatkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa orang mukmin itu ketika Allah sudah berfirman, maka jawabannya apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Tapi ketika Allah berfirman, dicari-cari, bagaimana ini supaya bisa, ya, oh ini bukan begitu tafsirnya, ini multi tafsir, siapa saja boleh menafsirkan, ulama tidak berhak. Wah, ulama tidak berhak, ulama tidak layak meskipun sudah berfatwa, karena semua orang boleh, semua orang boleh. Jadi orang yang bodoh pun boleh, orang yang tidak mengetahui juga boleh. Tidak boleh, serahkan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Jangan berlagak sok sombong, ternyata diketawakan orang banyak, diketawain. Kenapa? Banyak sekali kesalahan yang dilakukan. Mengutip hadis, hadisnya salah. Mengutip sejarah, sejarahnya salah. Subhanallah. Bapak kalau nonton filmnya Pak, kita terkaget-kaget, nggak nyangka ada orang seperti ini di Indonesia. Ya, waktu kejadian di mana? Di televisi ya, kita nggak nonton, tapi di YouTube tuh banyak bertebaran. Dan kita bahas ini kenapa? Karena ada hubungannya dengan pembicaraan kita. Yaitu apa? Sebenarnya engkau ini sebetulnya bukan fulan ini saja, tapi kita pertanyakan juga diri kita. Sebetulnya engkau ini mukmin atau musyrik? Mukmin apa kafir? Mukmin atau munafik? Kata Allah, yang seperti itu munafik, tapi juga bisa naik peringkat menjadi kafir dan musyrik. Hati-hati. Maaf ya, saya bukan kampanye nih. Saya bukan kampanye mendukung calon-calon tertentu. Tidak, kita nggak ada. Kita orang Depok, kita nggak milih. Tapi kita bicara hukum di sini. Kita bicara hukum, bagaimana kita menyikapi kejadian tersebut. Karena apa? Sakit hati kita. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Sakit hati kita melihat dan mendengar, wah ini orang Masya Allah, bukan ulama, bukan ustadz, tapi berani bicara tentang agama. Tanpa dalil, tanpa ayat, tanpa hadis, logika semua, logikanya pun salah juga. Ya Allah. Tahukah kita, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Yang paling mengetahui tentang Islam setelah Rasulullah dan para sahabat adalah
generasi-generasi berikutnya sampai hari ini yang mereka merupakan para ulama-ulama yang mendalam ilmunya tentang Islam. Hati-hati, jangan terpengaruh pemikiran seperti ini, liberal. Bebas, sebebas-bebasnya. Multi tafsir, jadi boleh ditafsirkan oleh siapa saja. Ketika mereka membaca Quran, oh kayaknya begini nih. Kita baca, oh kayaknya begini nih. Ada yang lain mengatakan bukan begitu. Allah maksudkan ayat ini begini. Rasul sudah menafsirkan, para sahabat sudah menjelaskan. Oh enggak bisa, ini multi tafsir. Siapa saja boleh menafsirkan. Yang tahu perkataan Allah ya Allah sendiri. Wah, jadi ngulang-ngulang deh. Yang tahu perkataan Allah ya Allah sendiri. Ya, yang tahu tafsirnya ya Allah sendiri dan Rasulnya. Subhanallah. Ini perkataan yang tidak kita sangka-sangka, tapi akhirnya terbuka juga kedoknya dan akhirnya tersiar semuanya. Dan kita akhirnya mengetahui siapa sebetulnya orang-orang yang benar imannya dan siapa yang ada tanda-tanda atau benih-benih kemunafikan. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Pada hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit itu bertambah-tambah sehingga semakin sengsara dan binasa kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kembali kepada kita semua, apakah betul kita seorang mukmin? Kalau seorang mukmin, sekali lagi perhatikan surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-36. Surah ke-33 ayat ke-36. Ini pegangan kita sampai kita mati. Enggak boleh berubah dari situ. Surah ke-33 ayat ke-36. Apa kata Allah? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah berfirman, tidak pantas, enggak layak, enggak boleh bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun yang perempuan, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu ketetapan, lalu mereka mengambil keputusan yang lain. Nah, enggak boleh, enggak layak, enggak pantas. Kalau betul-betul beriman, enggak boleh seperti itu. Kalau kamu mengambil yang lain, berarti kamu enggak beriman. Seolah-olah kamu ini orang munafik, seolah-olah kamu ini orang musyrik. Bukti, indikasi dia orang yang beriman adalah apapun kata Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Tidak pantas seorang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu ketetapan, lalu mereka mengambil ketetapan yang lain. Barang siapa, kata Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa bermaksiat durhaka kepada Allah dan Rasulnya dengan dia mengambil ketetapan yang lain selain ketetapan Allah dan Rasulnya, maka sungguh kata Allah, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Satu lagi, di surah An-Nur, surah ke-24, ayat ke-51. Surah ke-24, ayat ke-51, Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya, bahwasanya jawaban seorang mukmin sejati, mukmin yang sebenarnya, bukan munafik, bukan musyrik. Jawaban seorang mukmin sejati yang dianggap benar oleh Allah, apabila Allah dan Rasulnya menyatakan suatu ketetapan, ketika Allah mengajak, innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya perkataan seorang mukmin apabila Allah mengajak, menyeru agar kaum muslimin ini kembali kepada perkataan Nabi yang menetapkan urusan mereka, maka mereka pun selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini menjadi panduan kita dalam beragama sampai akhir hidup kita. Yang kita bela itu adalah Islam, yang kita bela itu adalah Allah, yang kita bela itu adalah Rasulullah,
Yang kita bela adalah ayat-ayat Allah dan kita bela kaum muslimin. Maukah nanti di dunia membela orang kafir, nanti di akhirat dikumpulkan bersama orang kafir itu? Mau? Di dunia membela orang kafir nih mati-matian, matanya melotot. Mukanya seperti itu, merendahkan, menghina para ulama. Masya Allah. Maukah nanti dikumpulkan di dunia bersama orang kafir, nanti di akhirat bersama orang kafir juga? Mau nggak? Hati-hati, perbuatan ini sangat berbahaya. Kita mengingatkan diri kita dan kaum muslimin yang lain, jangan mengikuti, takutnya sedikit demi sedikit terpengaruh, terwarnai. Oh betul juga sih, hati-hati, nggak boleh seperti itu. Kalau betul-betul kita meyakini Quran sebagai firman Allah, tidak boleh mengambil yang lain yang menyelisihi firman Allah tersebut. Ingat, hanya 3 klasifikasi manusia di muka bumi: mukmin, munafik, dan musyrik. Orang munafik terbagi 2. Ada munafik yang memang tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, sekedar dia kalau berkata bohong, ya, kalau dia berjanji ingkar, kalau dikasih amanah berkhianat. Ini ciri-ciri orang munafik. Tapi ada juga kemunafikan tingkat tinggi yang dapat menjadikan dia menjadi musyrik. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi luruskan niat kita, jangan sampai niat kita untuk dunia, demi jabatan, demi uang, demi harta, demi kekuasaan, demi mendapatkan sesuatu dari orang kafir itu. Untuk mendapatkan dunia, dia takut dapat bencana, nanti bagaimana kalau saya dipecat? Bagaimana kalau saya sampai nggak dapatkan uang lagi, nggak dapat jabatan lagi? Takut dia. Yaqulun nakhsha an tusibana dairah. Mereka mengatakan Allah bongkar sejak belasan abad yang lalu. Sama jawabannya. Kami takut akan mendapatkan bencana kalau kami tidak mendukung dan membela orang kafir. Bayangkan Pak, menghina Al-Quran, mau dibohongin sama Al-Maidah 51, ya, mau dibohongin oleh Al-Maidah 51. Al-Maidah 51 itu yang ngomong siapa? Allah. Berarti mau dibohongin sama Allah. Maksudnya begitu. Allah dihina, pasti wajar orang yang namanya muslim yang masih memiliki iman meskipun sebesar biji sawi akan marah besar, mati pun mereka rela. Tapi begitulah sudah terjadi. Yang kita bicarakan bukannya orang kafir tersebut, tapi kita bicarakan kaum muslimin. Ternyata bukan hanya 1, 2, 3, masih ada kaum muslimin yang lain yang banyak jumlahnya yang tidak menyadari kalau mereka itu berada dalam kesalahan. Inilah hidayah itu mahal, ya. Hidayah itu mahal, subhanallah. Apakah dia enggak sholat? Sholat dia, lulusan pesantren. Tapi yang terjadi adalah kesesatan demi kesesatan dan berhasil syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa demi dosa, kesalahan demi kesalahan, sehingga manusia tersebut pun mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya. Ini kajian yang barangkali sudah pernah didengar sebelumnya, saya mengulang-ulang kembali. Dan ini insya Allah masih bermanfaat untuk kita semua, karena khawatirnya kita lupa lagi, terpengaruh lagi oleh perkataan fulan dan fulan yang sebetulnya tidak pantas, nggak layak untuk berbicara. Tidak boleh sembarang orang berbicara tentang agama ini. Yang boleh berbicara tentang agama ini secara mendalam hanyalah para ulama dan orang yang ahli ilmu, orang yang memang belajar. Nggak boleh sembarangan orang. Kalau emang nggak tahu, maaf saya nggak tahu. Nggak boleh, kalau salah dosa besar. Nggak boleh sembarang orang bicara tentang agama, kecuali orang yang berilmu, para ulama. Nggak boleh sembarangan menafsirkan Al-Quran, kecuali para ulama yang mendalam ilmunya. Ya, demikian. Silakan dibuka sesi tanya jawab, ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah ya, topiknya sangat menarik sekali, lagi panas-panasnya. Pertanyaan saya adalah tentang bagaimana masjid itu bisa mencerdaskan umat muslim. Jadi ini masalah mencerdaskan menurut saya. Karena fenomena ini banyak sekali terjadi di masyarakat. Contoh misalnya umat muslim ditanyakan tentang mencari pemimpin, ya itu kan cari gubernur bukan cari ustadz katanya begitu. Jadi ini beda, ini muslim yang ngomong dan sudah berumur ya, jadi banyak sekali terjadi. Ada juga yang terjadi misalnya di Depok, alhamdulillah saya pribadi KTP saya Jakarta, tapi setiap saya mengajak istilahnya berdakwah tentang kepedulian tentang pemilihan pemimpin muslim yang lagi rame tentunya Jakarta, ya mereka berkata, Mas itu kan masalah Jakarta, kita orang Depok ngapain sih ikut-ikut gitu loh. Menurut saya tidak hanya sekedar ikut-ikut, di sini kan kita bagaimana berdakwah, mencerdaskan umat muslim. Nah tapi dari semua ini kembali lagi bagaimana mencerdaskan umat muslim khususnya masalah politik Pak. Karena kalau udah ngomong politik itu di masjid itu, wah jangan ngomong politik deh di masjid. Ini masih ada unsur-unsur snokhergranya begitu, jadi alergi sekali gitu. Padahal ya memang harus dibicarakan menurut saya. Jadi bagaimana menurut Ustadz menyikapi masalah-masalah ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya terima kasih, pertanyaannya bagus. Ya subhanallah, Islam itu agama yang sempurna. Tidak ada agama yang sempurna melainkan hanya Islam. Dan Islam mengatur berbagai macam aspek kehidupan. Dari masalah ibadah yang berhubungan hablum minallah maupun hablum minan nas, yang berhubungan dengan Allah, kepada Allah, atau hubungan antara kita dengan sesama manusia. Islam mengatur masalah ekonomi, masalah muamalah, masalah akidah, masalah ibadah, masalah politik pun diatur. Dan ayat-ayatnya ada sebagaimana tadi. Salah satunya di surah Al-Maidah 51 yang sebetulnya sudah lama, 15 abad yang lalu sudah Allah turunkan. Tapi kitanya yang baru tahu, oh iya ya ada ya. Karena dikait-kaitkan dengan adanya pemilihan gubernur, jadi seolah-olah ini ada unsur politiknya. Padahal tidak ada pemilihan gubernur pun, tidak ada pemilihan pemimpin, tetap ini harus dibahas. Kenapa? Ini adalah Al-Quran. Dan kita itu adalah kaum muslimin. Dan kita harus cerdas, harus tahu tentang agama kita. Jadi maksud saya, terlepas adanya pemilihan ataupun tidak ada pemilihan, tetap ayat ini kita bahas. Ya, dan bertepatan karena ada masalah, ada kasus, maka ayat ini pun mencuat, dibahas di mana-mana. Oh, itu ada unsur politik tuh. Ya, kampanye tuh. Bukan, karena ada masalah. Akhirnya ayat itu dibahas secara pandangan syariat seperti apa. Kita nggak ada kaitan dengan, kita bukan mencalonkan diri, kita bukan sedang berkampanye, dan kita pun memang tidak memilih. Tapi di masjid-masjid Depok ini maupun di mana saja yang bukan Jakarta, tetap mempermasalahkan, menyampaikan maksud saya kepada umat supaya mereka cerdas dan tahu apa maksud firman Allah ini. Karena semua firman Allah dalam Al-Quran benar dan harus kita ketahui maknanya. Ya. Jadi begini, kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini tidak boleh dikaitkan dengan masalah politik dan ini adalah multi tafsir, bukan hanya pemimpin, ya, maka kita lihat bagaimana orang yang paling tahu tentang tafsir setelah Allah dan Rasulnya siapa? Para sahabat. Kita baca Al-Maidah 51 dalam kitab tafsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Para ulama telah menjelaskan, yaitu adanya kisah dari Umar bin Khattab. Lihat, sahabat menafsirkan, dan sahabat menafsirkan tentunya bukan karena hawa nafsu, tentunya karena mereka mendengar
salah satunya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika satu hari Umar sebagai khalifah Amirul Mukminin menetapkan bahwa setiap gubernur di bawah kekhalifahan harus melaporkan kepada khalifah tentang pemasukan dan pengeluaran. Apa namanya Pak, istilah ekonomi itu? Ada pemasukan, pengeluaran harus diketahui oleh khalifah. Khalifah ingin membaca neraca keuangan, ini bahasa kerennya begitulah. Neraca keuangan. Jadi pemimpin tertinggi khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin ingin minta laporan dari semua gubernur bagaimana neraca keuangan, pengeluaran berapa, pemasukan berapa, kemana aja. Ya. Nah, suatu ketika ada gubernur Syam yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Beliau juga sahabat. Abu Musa Al-Asy'ari menjadi gubernur di Syam dan beliau pun melaporkan kepada Umar. Begitu Umar melihat catatannya bagus. Wah, ini profesional ini. Ya, cara melaporkan tulisan-tulisannya, pengeluaran demikian, pemasukan demikian, maka Umar pun kagum dengan tulisan tersebut. Maka Umar minta kepada Abu Musa Al-Asy'ari ya, untuk mendatangkan siapa yang menulis ini? Oh, ini yang menulis sekretaris saya. Abu Musa Al-Asy'ari sebagai gubernur di daerah Syam, Umar di Madinah, ibu kota ya. Maka Umar mengatakan, panggil dia, sekretaris kamu itu ke Madinah, karena aku ingin dia yang membacakan langsung. Karena Umar terkagum-kagum dengan tulisannya bagus, laporannya jelas. Maka Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, dia tidak bisa datang ke Madinah dan dia tidak bisa masuk kota Madinah. Loh, kenapa? Emang lagi haid? Emang lagi junub? Ya, bukan, masalahnya dia itu seorang Nasrani. Nah, masalahnya kata Abu Musa Al-Asy'ari, itu seorang gubernur ya, ini sekretarisnya. Masalahnya dia itu seorang Nasrani. Kita tahu kan orang kafir nggak boleh masuk Mekah dan Madinah. Umar manggil sekretarisnya untuk masuk ke Madinah untuk membacakan laporan tersebut. Begitu Abu Musa Al-Asy'ari memberitahu bahwa yang menulis ini, yang membuat ini, laporan ini adalah sekretarisnya yang beragama Nasrani, langsung Umar menepuk pahanya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari dengan kuat. Lalu kemudian Umar membacakan ayat kepadanya, membacakan Al-Maidah 51. Bukankah itu Allah melarang? Apakah engkau tidak membaca surah Al-Maidah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, teman setia yang bisa mengetahui rahasia-rahasia kaum muslimin. Nah, lihat, Umar memberitahu kepada Abu Musa Al-Asy'ari sekedar sekretaris saja, bukan gubernur loh. Gubernurnya Abu Musa Al-Asy'ari, sekretaris seorang Nasrani, karena dia pikir nih ada profesional, bisa tahu ya, menyusun neraca keuangan, pengeluaran, pemasukan. Tapi begitu Umar tahu, langsung Umar berdalil. Apa dalilnya? Al-Maidah 51. Apa berani kita mengatakan, itu kan multi tafsir, Umar nggak bisa, nggak tahu tafsir dia. Berani kita mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu an nggak tahu tafsir. Dan mengapa Umar mengatakan seperti itu? Karena mereka tahu tentang sahabat, tapi di antara sahabat yang lain bisa jadi mereka lupa, mereka tidak mengetahui secara mendalam tentang ayat-ayat tertentu seperti Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, ini untuk mencerdaskan kita bahwa ini bukan masalah gubernur, sekretarisnya saja sudah dimarahi oleh Umar Abu Musa Al-Asy'ari itu. Gara-gara mengangkat sekretaris seorang Nasrani. Itu hanya sekretaris. Kenapa? Urusan kaum muslimin, rahasia-rahasianya, posisi-posisi strategis dan penting memang selayaknya tidak dipegang oleh mereka. Kalau kita memang berada di daerah yang mayoritas, ya, seperti Jakarta, mayoritas kita kaum muslimin, di Indonesia juga kita mayoritas, maka memang sudah selayaknya dipimpin oleh seorang muslim. Ya, coba Anda lihat di daerah Nusa Tenggara Timur, siapa gubernurnya? Nasrani. Sulawesi Utara, siapa gubernurnya? Nasrani. Kalimantan Barat, tempat saya, Nasrani juga. Di Papua sana, siapa? Nasrani. Di Bali, siapa? Hindu. Sesuai dengan jumlah mayoritas mereka di situ. Di Jakarta, mayoritas kita Islam. Kok beda gubernurnya? Nggak sesuai dengan jumlah mayoritas penghuni penduduk yang ada di Jakarta.
Jadi intinya begini, kita ingin mencerdaskan umat dari sisi menjelaskan syariat, menjelaskan ayat, ya, dan bukan sekedar untuk berkampanye atau karena ada masalah inilah maka dicari-cari mana ayatnya untuk menjatuhkan seseorang, bukan. Tapi karena dia sendiri yang mengucapkan Al-Maidah 51, maka kita ingin luruskan, ini ayat yang benar, bukan bohong-bohongan. Jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah 51, berarti dia menghina Allah. Karena yang mengatakan Al-Maidah 51 adalah Allah. Dan kita ingin memberitahu umat bahwa pernyataan ini pernyataan yang sangat menyakitkan iman kaum muslimin, dan kita pun ingin menjelaskan bahwa tafsirnya yang sebenarnya, tafsir yang disampaikan oleh Rasulullah maupun para sahabat seperti itu. Ya, jadi mohon maaf, saya pada hari ini bukan sebagai utusan dari partai tertentu, saya bukan utusan dari organisasi tertentu, saya bukan dari golongan tertentu, saya tidak berpartai Pak, saya tidak bergolongan, saya tidak berorganisasi, saya bebas netral, tidak kemana-mana, tidak kemana-mana, saya tidak berpartai sampai hari ini. Saya pun tidak bergolongan, saya pun tidak berorganisasi, tapi saya hanya menyampaikan ini Al-Quran, ini hadis. Kalau ada yang sesuai dengan partai tertentu ya kebetulan saja mungkin pas. Tapi saya tidak kemana-mana, kita hanya mengambil mana ayat, mana hadis, bagaimana keterangan dari para ulama kita. Itu yang kita ambil, demikian. Wallahu a'lam. Selanjutnya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fenomena DKI ini memang jadi nasional. Yang saya tanyakan, apakah boleh kita membandingkan kinerjanya orang muslim dengan non-muslim? Karena ini yang dirasakan oleh orang DKI, apakah ini kita termasuk boleh memberikan pendapat bahwa antara muslim dengan non-muslim itu boleh kita banding-bandingkan. Terima kasih. Iya. Iya, terima kasih ya. Kalau kita membandingkan dari sisi kinerja, barangkali ya di antara orang-orang kafir ada yang profesional. Kita tidak mengatakan secara kerja dunianya ya. Kalau iman sih nggak bisa kita bandingkan, pasti salah. Iman kita dengan mereka, pasti mereka salah. Demi Allah salah. Dunia akhirat mereka rugi kalau mereka tidak masuk Islam. Masalah iman, masalah agama. Tapi kalau masalah kinerja dunia, bisa jadi ada di antara orang-orang kafir di mana saja bekerjanya. Bisa jadi mereka lebih profesional, mereka lebih jujur, ya, mereka lebih amanah. Itu nggak kita pungkiri, memang ada. Kita dapatkan itu, orang-orang yang jujur, amanah, profesional, tepat waktu, nggak korupsi. Memang kita lihat, memang ada. Tapi kaum muslimin juga ada yang seperti itu. Artinya apa? Dari kalangan kaum muslimin ada yang seperti itu, yang baik, profesional, dan dari kalangan orang kafir pun ada yang baik, yang profesional secara kinerja dunianya. Ya, yang jujur ada juga kaum muslimin, yang jujur juga ada dari orang-orang kafir. Nah, yang kita lihat di sini sebetulnya bukan dari sisi kinerja saja, tapi memang posisi itu boleh nggak ditempati oleh mereka. Itu jadi masalah. Posisi setinggi itu boleh nggak ditempati oleh mereka di luar Islam. Meskipun kelihatannya kinerja mereka mungkin, ini juga mungkin dalam tanda kutip, mungkin katanya bagus, konon, katanya bagus. Ya, yang muslim ini gini, korupsi segala macam. Kita katakan ini kasuistik. Yang muslim memang pernah terjadi tidak jujur, ya, korupsi segala macam. Tapi tetap kita memilih yang muslim dan kita perbaiki mereka sedikit demi sedikit, kita dakwahi. Kenapa? Karena prosedurnya sudah benar. Pemimpinnya muslim, kalaupun memang ada ya kekurangan sana sini, kita dakwahi, kita perbaiki, ya, kita coba bersama-sama untuk semakin baik. Ya, secara prosedur sudah benar, yaitu pemimpinnya muslim, terlepas dia adalah orang yang kinerjanya baik atau tidak. Kalaupun tidak, maka tadi saya katakan kita perbaiki secara bersama-sama.
Nah, tapi kalau yang kafir tadi meskipun mungkin ada konon katanya baik kinerjanya, tapi dia tidak memenuhi prosedur karena dia bukanlah yang layak untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau kita membanding-bandingkan boleh, ya. Tetapi jangan lupa bahwa dari kaum muslimin pun juga banyak yang baik, juga banyak yang jujur, cuman nggak ada kesempatan, itu aja. Bahkan biasanya yang naik-naik itu Pak, ya mohon maaf nih, kita bicara. Biasanya yang naik-naik itu kan ya, karena yang paling banyak ininya, ya tahu sendirilah apa yang diberikan. Ya, yang jujur-jujur ini susah untuk naik, bukan tidak ada, banyak, betul? Tapi kalau masalah untuk menjadi itu perlu dana yang banyak, dana kampanye, ya dana untuk menarik orang, ngasih uang segala macam, 50 ribu, supaya apa? Nanti dipilihlah orang ini, apa yang namanya? Sogok, nyuap. Yang mau jujur-jujur, susah dipilih. Jadi kalau kita mau bicara apa adanya, membanding-bandingkan, dari orang Islam pun ada juga yang bejat. Bukan Islamnya ya, orang Islamnya. Orang kafir juga ada yang bejat. Di kaum muslimin ada yang baik, orang kafir pun ada yang baik. Ya, cuman masalahnya tidak ada kesempatan. Yang baik-baik ini biasanya susah untuk naik karena memang birokrasinya, sistemnya. Nah, kita bicara sistemnya inilah ya sudah seperti itu. Untuk menjadi seorang ini banyak hal yang harus dia dikerjakan sehingga menyalahi syariat. Nah demikian. Jadi kalau kita membanding-bandingkan memang mungkin bisa jadi mungkin dari pihak yang kafir ini memiliki kelebihan, tetapi tetap tidak bisa kita angkat. Kenapa? Tidak sesuai prosedur. Kenapa? Karena pemimpin yang tinggi seperti itu haruslah seorang yang muslim. Kalau pemimpin kafir itu adalah dia punya perusahaan, dia punya kantor, ya boleh, nggak masalah. Ya, punya kantor perusahaan-perusahaan besar, nggak masalah, itu bisnisnya mereka. Tapi kalau sudah masalah pemimpin yang tinggi, yang itu berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin, maka tidak layak untuk mereka menempati posisi tersebut. Posisi-posisi strategis. Wah, itu istilah kerennya. Posisi-posisi strategis yang tinggi, yang untuk itu kaum muslimin mendapatkan banyak kebaikan, maka hendaknya tidak ditempatkan pada mereka. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, kita sudah dengar ya persoalan ini, terus terang yang membuat kita marah, emosi, sedih dan prihatin, Ustaz. Nah, apalagi di dalamnya mendukung pemimpin non-muslim itu, ya tadi ada yang ngaku dari pesantren, ada yang ngaku pembina MUI, ada juga, ya maaf disebutkan juga masalah NU segala macam. Orang-orang itu kan yang kita tahu belajar agama Islam ya Ustaz. Kita di sini juga belajar agama Islam. Pertanyaan saya, gimana Ustadz untuk membuat kita, iman kita dan hati kita kuat, ya, jangan sampai dibolak-balikan dengan keadaan kita nggak tahu, karena iman kata ada yang naik dan turun. Mungkin kita akan bisa diajarkan doa untuk menguatkan iman kita, untuk menghadapi hal seperti ini, termasuk keluarga kita. Kita pernah dengar, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus terang saya kalau dengar ini saya agak gemetaran, khawatir tiba-tiba kita sekarang seperti ini, tapi mungkin aja kapan-kapan atau kemudian hari kita tergoda atau segala macam. Itu yang dari kekhawatiran saya untuk menghadapi hal seperti ini. Seperti juga misalnya kalau di kantor, kalau saya dengar, kebetulan saya puluhan tahun berhubungan dengan keuangan dan akuntansi yang tadi Ustadz bilang. Kalau dengar ada orang yang menyelewengkan dana, itu saya terus terang kembali pada diri saya sendiri, gemetaran gitu. Jangan sampai saya juga terkena gitu Ustadz. Nah, sikap dan doa-doa apa yang untuk memprotek kita
tidak sampai yang tadinya orang ilmu Islamnya tinggi kok bisa bersikap seperti itu gitu Ustaz. Saya juga, waduh Masya Allah nih orang-orang kok udah jelas ayatnya disebutin segala macam. Waktu lagi yang ya kita tahulah acara TV itu ada dari MUI, dari NU sendiri yang sangat senior. Kita kadang-kadang terkagum-kagum oleh sanjungan-sanjungan orang gitu. Nah itu untuk melindungi kita dan keluarga kita. Bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Iya, ya begitulah Pak. Yang membuat manusia itu terjerumus ke dalam kesalahan oleh dua hal. Kita ini belajar, mereka juga belajar. Kita berusaha berilmu, mereka juga berilmu, bahkan mereka lulusan pesantren mungkin atau yang dari mana, misalnya profesor, doktor misalnya, ya siapa sajalah dari kaum muslimin. Kita sama-sama berusaha menjadi hamba Allah yang baik dan benar dan diterima amalnya. Tapi kenapa dalam perjalanannya kita saksikan adanya kaum muslimin yang tergelincir? Ya, kenapa? Ada dua hal. Pertama, karena gangguan bisikan dari syaitan. Tidak ada jaminan Pak, orang yang tinggi ilmunya sampai profesor, doktor apa misalnya, tidak ada jaminan bahwa dia akan bisa tetap istiqomah. Gak ada jaminan. Sahabat Rasul itu Masya Allah sudah dijamin masuk surga, tapi takut tergelincir sehingga menjadi orang yang sesat. Jadi meskipun dia memakai kopiah yang yang diputar-putar tuh sorban atau apa, bajunya bagus, jenggotnya panjang, nggak ada jaminan. Kalau memang dia tuh akan istiqomah sampai mati, nggak ada jaminan. Kita nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Makanya, kenapa manusia itu bisa menjadi dosa? Tergelincir lagi, jatuh lagi. Dia kan punya ilmunya, dia belajar berpuluh-puluh tahun sampai mendapatkan titel S3, S4 barangkali. Kenapa? Dua hal yang kita sangat takuti. Pertama, khawatirnya gangguan itu dari syaitan, sehingga akhirnya dia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, salah lagi. Ya. Yang kedua apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu juga menjadi sebab sehingga seseorang itu terjerumus ke dalam kesalahan. Meskipun dia punya ilmu, tahu kebenaran, tapi hawa nafsu lebih dominan di dalam hatinya. Hawa nafsu lebih mendominasi dirinya, sehingga apa? Ilmu itu pun akhirnya tidak terpakai, tidak diamalkan olehnya. Orang yang melakukan kesalahan itu bisa jadi karena dia bodoh, nggak punya ilmu. Tapi bisa jadi juga orang melakukan kesalahan, dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Berarti dia lebih mengedepankan hawa nafsunya atau terganggu oleh syaitan. Bapak dan Ibu bisa lihat contohnya, Bapak yang tanyakan tadi, di surah Al-A'raf, di surah ke-7, ayat 175 dan 176. Ini contoh, Al-A'raf 175 dan 176. Allah berfirman, "Watslu 'alaihim naba'alladzi ataina ayatina." Dan bacakanlah kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Bacakan kepada mereka, ya, berita orang-orang yang kami telah berikan kepada mereka ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Jadi mereka ini berilmu. Wah, tinggi ilmunya. Kemudian ia melepaskan diri dari ilmu yang dia miliki. Lalu dia pun diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Lihat, Allah katakan, kami berikan kepada mereka pengetahuan, kami berikan kepada mereka ilmu, tahu tentang agama ini, tahu ayat, tahu hadis, tahu ini, tapi kemudian apa yang terjadi? Dia melepaskan diri dari ilmu yang telah dia ketahui. Akhirnya setan pun ngikut, semakin memperkuat hawa nafsunya, supaya dia semakin tergelincir, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan lihat perumpamaannya di ayat 176.
Dan kalau kami menghendaki, kata Allah, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ilmu itu, dengan ayat-ayat yang telah dia kuasai, dia hafalkan. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Ini rupanya sebabnya ini. Kalau dengan ilmunya itu dia ikhlas, berkah. Tinggi derajatnya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Semakin maslahat ilmu yang telah dia miliki. Tapi karena dia tidak ikhlas dan dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka Allah memberikan perumpamaan seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Jika kamu membiarkannya, dia pun tetap menjulurkan lidahnya. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya yang telah dia ketahui. Kenapa? Lebih mengedepankan cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Sehingga apa? Tergelincir. Siapapun dia. Makanya doa tadi kita dengar gimana Allah mengajarkan di surah Ali Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati kami, jangan engkau gelincirkan kami, jangan engkau sesatkan kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Itu bagus sekali doa ini. Kita ingin sudah dapat hidayah, jangan sampai menjadi sesat kembali. Dan saya rasa orang-orang yang sesat itu pun mungkin baca juga doa ini. Mungkin mereka baca juga. Terus kenapa bisa jadi sesat? Kan udah baca doa ini. Iya, bukan sekedar baca doa, tapi juga dia harus ada keinginan, ada tekad, ada semangat, memang ingin menegakkan dan mengamalkan kebenaran. Cuma doa saja Allah tidak kabulkan, karena Allah lihat ternyata hatinya tidak ada niat. Doa jalan terus, tapi niat, keinginan, tujuan, tekad, semangat tidak ada untuk tetap istiqomah di atas kebenaran. Karena Allah itu akan melihat sejauh mana usaha dia seseorang untuk berada di jalur yang istiqomah. Ya, jadi demikian. Al-A'raf 175 dan 176. Ini kisah bagaimana orang-orang yang Allah telah berikan ilmu kepadanya, Allah inginkan tinggikan derajatnya, tapi ternyata dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Sehingga akhirnya Allah katakan dia pun menjadi sesat. Jadi kesesatan di muka bumi ini disebabkan oleh apa? Apa tadi saya katakan? Oleh gangguan syaitan dan karena hawa nafsu yang kita miliki. Dan hawa nafsu itu semua manusia ada, jin juga ada. Yang nggak punya hawa nafsu itu malaikat. Jadi kalau bapak ibu pengen nggak punya hawa nafsu, jadilah jadi malaikat dulu. Ya, selama kita menjadi manusia, kita punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu jangan dihilangkan, nggak boleh. Nggak boleh dihilangkan, dihapus, tidak boleh. Hawa nafsu itu dikendalikan dan ditempatkan pada tempatnya. Dan hukum asalnya, hawa nafsu yang kita miliki ini cenderung untuk mengajak, selalu mendorong kita kepada kejahatan dan dosa serta maksiat. Allah berfirman, Inna nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafur rahim. Di surah Yusuf ayat ke-53. Di surah Yusuf surah 12 ayat ke-53 Allah berfirman, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong manusia ke arah kejahatan, kecuali nafsu yang Allah rahmati. Nafsu untuk dunia, nafsu untuk harta, nafsu untuk jabatan, nafsu untuk membela kebatilan. Hukum asalnya nafsu yang dimiliki oleh kita, hukum asalnya selalu mendorong kepada kejahatan, keburukan, kemaksiatan, kemungkaran, kesesatan. Kecuali nafsu yang Allah rahmati. Maka selalu dia berada pada kebaikan. Kalaupun ada dunia, tidak, saya nggak mau. Ini tujuan saya untuk Allah, bukan untuk dunia. Dia ikhlas. Masalah ini Pak, yang terjadi ini, kenapa masih membela orang kafir, masih mau menolak kebenaran? Karena tidak ikhlas. Enggak ikhlas itu.
Kalau ikhlas, nggak mungkin mau membela orang kafir, nggak mungkin mau untuk dunia. Kenapa? Orang yang ikhlas untuk Allah, niatnya tujuannya bukan untuk dunia. Jadi masalahnya ketahuan sekali. Makanya orang-orang munafik itu orang yang tidak ikhlas. Dan Allah katakan ciri orang munafik yang tidak ikhlas itu adalah ketika mereka memilih pemimpin yang kafir dari Yahudi maupun Nasrani dengan meninggalkan orang-orang beriman. Meskipun orang beriman ini mungkin ada kekurangan ini dan kekurangan itu, tapi tetap dia beriman. Dia punya akidah yang sama kita, akidahnya sama. Dan kalaupun ada kekurangan, kita perbaiki. Tapi modalnya sudah ada sama. Dan ini untuk kemaslahatan umat muslim secara keseluruhan. Ya, makanya pilih yang muslim pun jangan muslim yang sembarangan. Pilih muslim yang baik dan benar dan jujur. Cuman untuk menjadi ini perlu ada birokrasinya yang kadang-kadang perlu ini dan itu. Ini jadi masalah juga sistemnya ini. Ya, kadang-kadang yang jujur susah untuk menjadi seseorang yang kita pilih. Ya, wallahu alam bisawab. Intinya keikhlasan sebetulnya. Kalau sudah ikhlas, enggak mungkin mau dengan dunia ini. Digadaikan akhirat untuk membeli dunia. Lah, wallahi tidak, selama-lamanya tidak. Kita jual akhirat untuk membeli dunia, dapat memang, wah terpilih, dia pun naik jabatannya, dapat gaji lebih besar, jabatan kekuasaan. Nauzubillah, akhirat tidak dia dapatkan. Nggak mau kita menggadaikan iman. Iman itu ada harga akhirat, Pak, Ibu, terakhir ya. Iman itu harga akhirat. Kalau NKRI harga mati. Paham? NKRI harga mati. Kalau iman harga akhirat. Artinya apa? Kita pertahankan Indonesia ini sampai mati. Tapi setelah mati, udah lagi kita nggak bisa pertahankan. Tapi kalau iman, itu harga akhirat. Sampai mati pun tetap kita pertahankan iman. Di alam kubur ketemu dengan malaikat mungkar dan nakir. Siapa Rabbmu, Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa Rasulmu? Ditanya harga akhirat. Jadi iman ini nggak boleh kita gadaikan, nggak boleh kita jual untuk membela orang kafir, membela dunia yang pasti kita tinggalkan, membela NKRI negara kita harga mati. Iya, harga mati. Artinya apa? Sampai mati kita pertahankan. Itu maksudnya harga mati. Tapi kalau untuk mempertahankan iman, akidah, mempertahankan Al-Quran dan Sunnah, itu harga akhirat. Artinya apa? Kita pertahankan sampai selesai mati pun. Sampai selesai mati. Di alam kubur, di padang mahsyar, melewati sirat, semuanya sampai ujung-ujungnya surga. Itu harga akhirat. Maka bedakan, mana yang harga mati, mana harga akhirat. Ya, intinya apa? Ikhlas. Ikhlas dan ikhlas. Kalau kita bisa ikhlas, insya Allah kita tidak mudah terpengaruh oleh sesuatu yang menyelisihi syariat. Dengan iming-iming apapun lah tidak mau. Karena apa? Hidup sebentar pasti kita tinggalkan. 1 kali 2 meter yang akan kita tempati semuanya sama, Pak. 1 kali 2 meter. Semua keluarga ditinggal, harta ditinggal, kejabatan, uang semua ditinggal. Mau kemana kita? Makanya jangan sia-siakan. Jangan kita gadaikan akhirat untuk membeli dunia. Tapi kita berjuang di dunia, bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di akhirat. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Satu lagi? Ya, satu lagi mungkin, silakan. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ya, terima kasih Pak. Itu kan ancaman ya. Ancaman bagi orang-orang yang mendustakan para rasul. Ya. Itu mendustakan para rasul, satu sama saja mendustakan semua para rasul. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, ya, dalam begitu banyak ayat, kalau seorang nabi dan rasul didustakan, hakikatnya dia mendustakan seluruh para nabi dan rasul. Kenapa? Karena seluruh para nabi dan rasul itu inti dakwanya satu sama, yaitu tauhid, mengajak orang untuk ke Islam, mengajak orang untuk mengesahkan Allah, mengajak orang untuk ikhlas dalam beribadah. Sama inti dakwah nabi dan rasul. Jadi kalau satu nabi dan rasul didustakan, maka sama juga mendustakan seluruh nabi dan rasul, berarti sama juga dengan mendustakan Allah sebagai zat yang mengutus rasul-rasul tersebut. Jadi itu ancaman ya, ancaman, balasan, siksaan dari Allah kepada kaum Nabi Syuaib ataupun kaum dari nabi-nabi yang lain, sama Pak. Siapapun yang mereka itu tidak mau mengikuti dakwah, risalah ya dari para nabi dan rasul, maka mereka akan mendapatkan musibah. Mereka akan mendapatkan bencana. Maka kita khawatir ini. Kalau seandainya kaum muslimin ternyata jumlahnya enggak sedikit, banyak juga yang menyalahi Al-Qur'an. Apakah Al-Maidah 51 apa yang lain-lain? Apa saja menyalahi sunnah Nabi, maka kita khawatir datangnya bencana kepada mereka. Nah, kita khawatir kita berada di tengah-tengah mereka. Apa kata Allah? Lihat di surah An-Nur ayat ke-63. Ini terakhir Pak ya. An-Nur surah ke-24 ayat ke-63. Apa kata Allah di situ? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Nauzubillah. Hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah, bahwa mereka akan mendapatkan fitnah dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Tadi kan kaum Syuaib. Nah, ini ceritanya Rasulullah, Rasul yang terakhir, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapa saja dari kaum-kaum Nabi dan Rasul, kita berada di Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, membawa kitab suci yang terakhir, dan Allah berikan ancaman juga di sini. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah. Rasul mengajarkan tauhid, dia maunya yang syirik. Rasul mengajarkan sunnah, dia maunya yang bid'ah. Rasul mengajarkan mengajarkan ketaatan, tapi dia maunya yang kemaksiatan. Hendaknya hati-hati, takutlah kata Allah, falyahdharil ladzina yukhalifu an amri. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, bahwa mereka nanti akan ditimpakan fitnah dan azab yang pedih. Nah, ini termasuk adanya pemilihan, adanya pemimpin dan lain-lain apa saja. Kalau betul-betul menyelisihi, dan apalagi ini jelas sekali menyelisihinya, menyelisih Al-Maidah 51, An-Nisa 138, 139 dan lain-lain. Lebih dari 20 ayat tentang haramnya babi itu haram, cuman sedikit ayatnya. Diharamkan babi, sedikit ayatnya. Ada yang satu, kadang-kadang Allah haramkan cuma satu ayat, kadang-kadang 2 ayat, kadang-kadang 3 ayat dalam satu masalah hukum. Tapi masalah pemimpin, lebih dari 20 ayat dalam Al-Quran. Kenapa yang banyak begini kita masih menolak? Satu saja ayat kita sudah sami'na wa ata'na. Kenapa masalah babi kita sepakat? Padahal masalah babi itu cuma beberapa ayat, sedikit, nggak sampai 5 ayat. Masalah haramnya babi untuk dimakan. Tapi masalah pemimpin lebih dari 20 ayat dalam Al-Quran. Tapi kenapa kita nggak bisa sepakat? Karena ada fulus. Nah, hawa nafsu kembali. Ini menjadi masalah ini. Kalau sudah masalah fulus, hawa nafsu, kedudukan, jabatan, kekuasaan, berarti kita pastikan orang itu tidak ikhlas. Ikhlas masalah hati, hanya Allah yang tahu. Tapi bisa jadi indikasi-indikasinya kita bisa mengetahuinya. Orang itu terlihat nyata, dia tidak ada keikhlasan di dalam hatinya. Dan Allah yang paling tahu, tapi kita sebagai manusia sangat memperkirakan dia itu orang yang tidak ikhlas. Demikian Pak. Ya, jadi
Kembalikan kepada An-Nur ayat berapa tadi? Ayat An-Nur ayat ke-63. Ya, ancaman yang juga Allah berikan kepada siapapun yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, mohon maaf barangkali kepanjangan, tapi semoga capeknya duduk kita di sini, lelah, pegel ya, kiri kanan ya, insya Allah tercatat sebagai amal soleh. Ya, Bapak Ibu cuma duduk doang, saya ngomong dari tadi. Ya, sabar, nuntut ilmu tuh sabar, ya, karena kita kepengen ridho Allah, cinta Allah, diampuni dan dirahmati. Satu persatu pulang, tetap kita duduk sampai selesai. Kenapa? Malaikat tetap mendoakan kita dan kita ingin dapat berkah. Dan setelah ini kita sholat sunnah dulu, jangan langsung pulang. Sholat sunnah apa? Syuruk. Ya, yang kata Nabi SAW, dia tunggu sampai matahari terbit, sampai setinggi tombak, dan sekarang sudah masuk, maka dia pulang membawa ganjaran pahala, yaitu seperti ganjaran haji dan umrah, sempurna, sempurna dan sempurna. Ya, semoga demikian. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.